pembelajaran kita pada siang hari ini, kita untuk sama-sama membacakan surah Al-Fatihah ya. Ada hadirin yang wa'alaikum yang disayang Al-Fatihah. Pembelajaran ini sudah dibuka bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita pembelajaran siang ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan kita nanti diakhiri mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya Allah. Baik teman-teman, hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang? Banyak. Oh, siapa aja? Kenapa yang nggak hadirnya itu kenapa? Tidak sakit atau? Oh, apa? Kemudian ada yang lain alasannya sakit. Ada yang sakit. Kemudian ada lagi? Ada yang izin? Nah, ada. Ada yang izin? Nggak ada ya? Apa ya? Oh, baik ya. Untuk yang sakit, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan segera sembuh ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya supaya bisa belajar kembali sama-sama bersama kita. Kemudian yang kedua yang alfa. Yang alfa itu bolos ya? Iya. Ya tetap ya kita bisa mendoakan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah supaya tidak malas lagi ya, supaya rajin ya. Sama seperti rajinnya yang sudah masuk sekarang. Ya Allah. Baik. Ice breakingnya itu gampang ya. Ice breakingnya cuma kalau misalnya saya mengatakan tepuk pagi, kemudian kalian tepuk satu kali ya, tepuk tangan ya, tapi satu kali. Kalau misalnya saya bilangnya tepuk siang, berarti itu tepuknya 2 kali. Kalau misalnya saya bilang tepuk sore, berarti 3 kali. Nah, kalau misalnya bilangnya tepuk malam, berarti tidak tepuk. Kenapa? Karena sunyi. Ingat ya? Kalau misalnya tepuk siang berapa kali? 2. Nah, tepuk siang berapa kali? 2. Tepuk sore? 3. Tepuk malam? 4. Tepuk pagi? 1. Oke, good ya. Coba ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore, pagi. Nah, itu cuma pagi. Ya. Kalau misalnya nggak bilang tepuk, jangan. Harus kan tepuk. Satu kali lagi dah. Satu kali lagi. Tepuk malam. Aduh, masih mulai ini harus fokus. Baru mulai. Lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, siang. Kalau misalnya siang ataupun hanya sore doang, itu nggak ada. Kecuali tepuk pagi. Perintah
Gimana? Karena lawan harus berjalan. Ya silakan yang bukunya disiapin, buku tulisnya ya. Karena di sini nggak ada label. Buku tulisnya disiapin. Segala macam disiapin. Ini dulu. Disiapin. Jadi pakai F praktik. Ada spidol nggak? Ada spidol? Nggak ada. Ada sudah hilang. Mas hari ini yaitu tentang menyolatkan jenazah. Tentang menyolatkan jenazah. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian sholat jenazah. Satu, tulis. Pengertian sholat jenazah. Yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu syarat menyolatkan jenazah. Syarat menyolatkan jenazah. Yang ketiga rukun menyolatkan jenazah. Rukun menyolatkan jenazah. Kemudian yang keempat sunnah menyolatkan jenazah. Ada yang mana ini? Ada. Coba Pak. Oke, makasih ya. Namanya siapa? Pak. Makasih ya. Itu bisa sunnah ya. Yang terakhir tadi apa? Sunnah. Oke. Nah, itu yang kita insya Allah pada hari ini kita bahas dan semuanya insya Allah harus paham dan bisa diamalkan. So, ulang. Yang akan kita bahas ada berapa poin? Yang pertama, oke, ini satu-satu. Satu apa? Pengertian. Yang kedua, syarat menyolatkan jenazah. Yang ketiga, jenazah. Yang keempat, oke, good. Baik, hari ini kita akan bahas sholat jenazah. Yang pertama tadi berangkat dari pengertian ya. Jadi harus tahu dulu nih, apa itu sih yang dimaksud dengan pengertian sholat jenazah kan gitu ya. Jadi pengertian sholat jenazah itu kita baca dulu deh satu hadis ya, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Shollu ala mautikum." Ya, Rasul bersabda, apa kata Nabi? Sholatkanlah kalian orang yang sudah meninggal. Nah, berarti itu adalah arti perintah, memerintahkan kepada kita untuk menyolatkan jenazah ya. Dan itu salah satu kewajiban kita sebagai muslim yang masih hidup ya. Jadi kewajiban kita terhadap orang yang meninggal itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama kita harus memandikan ya. Yang kedua kita harus mengkafani. Kemudian yang ketiga kita harus menyolatkan. Yang keempat kita harus menguburkan. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu menyolatkan. Ya, anggaplah kemarin kita sudah paham belajar tentang dari mulai memandikan, kemudian mengkafani ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menyolatkan jenazah ya. Jadi, ini menyolatkan jenazah ini apa itu pengertiannya? Ada yang tahu sini? Cara apa sih itu? Salat jenazah itu apa sih? Gak apa-apa. Ada yang mau kasih pendapat? Sepengetahuan kita sholat jenazah. Sholat di mana? Sholat maghrib, sholat subuh. Ini ada namanya sholat jenazah. Berarti apa yang dimaksud dengan sholat jenazah? Apa? Iya, boleh. Menyolatkan. Nah, itu benar. Menyolatkan untuk orang yang meninggal. Ada lagi? Ada lagi? Oke, tulis dengan yang lengkap. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal
dunia. Pengertiannya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ya? Hukumnya melaksanakan sholat jenazah, ada yang tahu hukumnya? Fardu kifayah. Oke, fardu kifayah. Boleh. Hukumnya berarti fardu kifayah. Semua yang dilakukan itu orang sebelumnya. Hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah tahu? Tahu. Apa itu yang maksud dengan fardu kifayah? Jika Iya, boleh. Apa? Kamu jika dilakukan mendapatkan jika dilakukan Iya, boleh. kejahatan. Hah? Fardu kifayah itu apa sih? Yang bisa diwakili. Yang bisa diwakili. Oke, betul. Ada lagi? Ya, jadi fardu kifayah itu yang dimana ya sesuatu hukum yang bisa diwakili, apabila sudah terwakili maka gugur semua, ya tidak dosa. Tapi kita sebagai muslim itu kan hanya untuk melaksanakannya, ya kan? Tapi untuk mempelajarinya tetap wajib. Makanya kita hari ini belajar bagaimana harus tahu tentang tata cara sholat jenazah itu. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Kalau kita mempelajarinya wajib. Walaupun perempuan misalnya, oh Pak saya mau perempuan, apakah boleh misalnya menyolati jenazah? Boleh, dengan tentuan syarat, ada syarat-syaratnya. Dan tapi lalu bagaimana dengan laki-laki? Nah itulah yang paling diutamakan, ya. Makanya utamanya sholat jenazah itu meskipun utamanya laki-laki, tapi kalau misalnya pertanyaan perempuan boleh, gitu, ya. Jadi harus bisa. Jadi jangan salah, ini mah kok judulnya tentang sholat jenazah, kan saya nggak pernah melakukan kata cewek gitu ya, kata perempuan, kata kalian misalnya. Barangkali kalian misalnya nanti kalau sudah menikah khawatir punya suami misalnya agak gimana, kan bisa dikasih tahu tuh, ya. Karena orang-orang udah aneh. Suaminya mengajarkan istrinya, tapi yang lebih hebat lagi istri yang mengajarkan suaminya, itu kan lebih hebat. Ya, kan nggak tahu kan kalau itu. Jadi tetap bagaimanapun mau perempuan mau laki-laki kita harus tahu hukumnya, bagaimana tata caranya tentang sholat jenazah. Itu fardu kifayah itu cuman melakukannya saja, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita langsung memasuki pada syarat menyalatkan jenazah. Syaratnya apa saja sih syaratnya itu? Syarat sholat jenazah. Ya, syarat sholat jenazah yaitu yang pertama harus muslim, ya. Nah, jadi syarat yang pertama itu harus dilakukan oleh umat muslim, baik yang meninggal ataupun yang menyalatkan. Ya ingat, kalian punya nenek kakek, ya. Kemudian nenek kakeknya alhamdulillah misalnya non muslim, kafir, ya. Kalau misalnya hanya sekedar dimandikan, boleh. Kalau misalnya hanya sekedar dikafani, tahu dikafani? Dibungkus pakai wae, ya, di kafan, ya, itu boleh. Tapi kalau misalnya karena kalian misalnya, saya mau berbakti kepada nenek, berbakti kepada orang tua, tapi kalau misalnya ditakdirkan misalnya alhamdulillah, misalnya contoh orang tua saya dalam keadaan muslim atau nenek saya dalam keadaan non muslim, itu jangan sekali-kali untuk menyolatkan. Walaupun memang untuk menyolatkan itu tujuannya untuk mendoakan, tapi kalau misalnya non muslim itu bukan hanya batal sholatnya tetapi haram. Jadi syarat yang pertama itu harus muslim, baik itu yang disolatkan ataupun yang menyolatkan, begitu ya. Tiba-tiba ada orang muslim diajak sama kita untuk sholat jenazah, itu nggak boleh, ya. Kemudian yang kedua, ya muslim ya. Yang kedua yaitu kehadiran jenazah atau hadirnya jenazah.
jenazah. Nah, yang kedua syaratnya harus hadir jenazahnya. Yang dimaksud dengan hadir itu apa sih? Jadi yang sudah hadir itu ada mayatnya, ya, ada mayatnya, ya, itu namakan sholat jenazah. Kalau misalnya nggak ada jenazahnya, ada yang meninggal, contoh di Surabaya, tetangga kita atau misalnya sahabat kita, mungkin jarak karena jauh, kemudian kita mau menyalakan, berarti di situ menyalakannya ya, sholat apa namanya? Sholat goib. Goib itu apa sih? Goib itu tidak ada. Tetapi bukan tidak terlihat masalah jenazahnya. Masalahnya itu jarak, ya, jarak. Nah, jarak. Tapi kalau misalnya jenazahnya hadir di depan kita, ya, jenazah itu namanya sholat jenazah. Dan sekarang pertanyaan ini, kalau misalnya di kuburan itu namanya sholat apa? Kuburan. Sholat di kuburan, iya, sholat di kuburan. Maksudnya sholat goib apa tetap sholat jenazah? Sholat goib. Kenapa? Kan udah dikubur sana. Jadi kita terlihat gitu. Coba saya nanya gini, kalau ada jenazahnya, apakah jenazahnya itu terlihat atau tidak? Nggak terlihat. Ya, adanya kerandanya, jenazahnya kan di dalam. Ya. Jadi diukurnya apa? Karena jarak. Berarti yang dinamakan sholat goib itu, ingat, jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Andai kata di kuburan karena sudah datang, kita dekat, ya, jauh nggak? Di kuburan dengan kita jauh nggak? Nah, salah pemahaman itu bukan sholat goib. Yang dinamakan dengan sholat goib yang dibikin syaratnya yaitu antara jarak yang jauh. Jadi jangan sampai ada lagi kita sholat di kuburan dinamakan dengan sholat goib. Yang kedua, jadi hadirnya jenazah, ya, karena jarak kuncinya. Kalau misalnya jaraknya jauh, itu sholat goib. Kalau ada jenazahnya, baik itu di kuburan atau di depan kita, itulah yang dinamakan dengan sholat jenazah. Syaratnya. Kemudian yang ketiga yaitu sudah dimandikan. Syaratnya sudah dimandikan. Sudah dimandikan, ya. Contoh begini, biar paham. Yang namanya jenazah yang sudah dimandikan itu apabila jenazahnya benar-benar sudah dimandikan dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, kemudian yang keempat yaitu syaratnya suci. Suci itu apa sih? Suci dari hadas. Ya, hadas itu ada dua, ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil berarti dengan cara berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi. Ada namanya suci dari najis. Ya, najis itu ada berapa? Ada tiga. Najis yang ringan, ya, najis yang sedang dan yang berat. Najis yang ringan apa? Berarti cukup dikepretkan saja. Itu bayi yang 2 tahun, itu pun bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan mau bayi nenek sama itu baunya, ya. Makanya itu tidak dikategorikan najis mau apa najis ringan. Kemudian najis sedang bagaimana cara ininya? Ya boleh berwudu atau disiram, atau dipotong siram. Kemudian yang berat apa? Mukul lambung. Apa contohnya? Anjing. Iya, ya, jangan ke sini, anjing ya, anjing atau babi. Cara ini gimana? Pakai tangan. Ya, jadi kembali kepada syaratnya. Jadi suci, ya, suci dari hadas kecil, hadas besar ataupun najis. Begitu baru boleh. Ya, makanya itu kuncinya tuh. Kenapa harus dimandikan dulu supaya bersih mayatnya? Begitu supaya bersih, ya. Kita pun juga begitu, harus suci, tempatnya juga suci. Kemudian nih, kalau misalnya mau sholat jenazah di kuburan itu hati-hati, ya. Itu hati-hati, jangan sampai kalian misalnya menginjak kuburan, ya, kemudian tanpa alas. Ya, yang minimal kalau misalnya mau pakai sendal, ya, kalau mau pakai sendalnya dibuka, ya, sendalnya dibuka, terus kalian berdiri di atas sendal itu boleh.
Ya, andai kata ada najis misalnya di bawah, itu nggak apa-apa. Di bawah misalnya di tanah, maka kita tahu menjadikan najis. Tapi kalau misalnya tetap dipakai baik sandal ataupun sepatu, kalau di bawahnya ada najis, kita sama saja sholat di atas najis. Jadi benar begitu, jangan dipakai. Gitu, ya. Alasnya pakai sajadah. Enggak usah, kan sudah setuju kalau ini. Ya, sudah setuju. Salah jenazah. Itu baru pulang ya. Hah? Iya, di tangan. Kalau misalkan pakai sendalnya buka. Injek aja sendalnya ke bawah. Kalau sepatu ya berdiri. Naon dia naon. Kamu mau setuju di asal rumah itu ya? Sekarang masuk ke rukun, ini syarat. Ya, syarat, kemudian rukunnya. Rukun menyelesaikan mayat. Yang pertama yaitu niat. Nah, niat nih. Pertama niat penting ya. Siapa yang hafal tentang niat? Hadis tentang niat? Siapa? Dikasih uang dah. Kalau ada yang hafal hadis tentang niat. Tapi harus nggak? Depannya innamal a'malu binniyat. Ya, yang pertama yaitu rukunnya yang pertama niat. Lalu bagaimana? Dalam hadis kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Muslim. Jadi segala sesuatu ya harus dilakukan dengan niat. Salah satunya untuk menyolatkan jenazah itu harus niat. Pertanyaannya, siapa yang hafal niat salat jenazah? Bahasa Arabnya. Hah? Siapa yang hafal niat salat jenazah? Baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, walaupun menurut para ulama tentang niat boleh diucapkan secara lafaz zahir ya. Ataupun boleh dengan dalam hati aja ya. Lebih bagusnya lagi sok tulis niatnya karena kalian ini SMP Islam kan harus tahu ya. Jadi manakala ditanya sama orang, kamu sekolahnya mana? Ya sekarang coba bacakan niat salat jenazah. Nah, jangan sampai nggak bisa. Coba tulis. Salat niatnya usolli. Nah, usolli ala hadal mayyiti untuk perempuan hadal mayyiti. Ya, mayyiti. Usolli ala hadal mayyiti. Arba'ah takbir di terus. Nah, betul apa? Fardhu kifayati kemudian lillahi ta'ala. So, baca dulu untuk laki-laki. Bareng-bareng. Usolli ala hadzal mayyit. Usolli ala hadzal mayyit. Arba'a takbirati. Fardhu kifayati. Lillahi ta'ala. Wahid isnaya salat. Usolli bahasa emang kan bisa, bahasa Arabnya riba, kembalian ya. Boleh dengan bahasa Indonesianya. Aku niat dalam hati aja. Aku niat salat jenazah supaya kali takbir fardhu kifayah. Cukup dengan seperti ini ya. Aku niat untuk menyalakan jenazah ini 4 kali takbir fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sekarang untuk perempuan apa perbedaannya? Perbedaannya itu hadhil. Di sini perbedaannya. Kalau untuk perempuan pakai hadhil mayyitati. Berarti mayyiti ini mayyitati. Mayyitati.
mayyiti mayyitati. Berarti kalau misal perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardhu kifayati billahi ta'ala. Paham enggak? Ya. Oh. Paham ya? Oke. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua yaitu rukunnya yaitu 4 kali takbir. Kalau sujud ya tadi siapa tuh? Kita sujud ya. 4 kali takbir. 4 kali takbir. Oke. 4 kali takbir. Siapa yang tahu nih? Urutannya? 7 kali. 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa? Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati. Allahu akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin sampai waladhdallin. Takbir yang kedua yaitu membaca sholawat. Tulis ya, sholawat. Ada yang bisa sholawat? Bisa. Coba baca sholawat. Berapa apa baca sholawat? Takbir. Sholawat. Shollu ala Nabi. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bagusnya kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, takbir pertama apa? Baca apa? Hah? Ayo, takbir pertama baca apa? Teman yang lain takbir pertama membaca apa? Takbir yang kedua? Pendeknya gimana salawat? Allahumma sholli ala takbir yang ketiga kalinya. Allahu Akbar. Baca doa mayit atau jenazah boleh. Ada yang hafal doa mayitnya bagaimana? Paling pendeknya nggak apa-apa. Allahumma ghfir lahu wa Oke. Terus Waafi. Saya kasih jajan tadi ini mah. Gak apa-apa ya. Jadi bagaimana doanya doa untuk mayit? Pendeknya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk laki-laki, untuk perempuan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu takbir yang berapa itu? 3 ya? Iya. Ada pun yang keempat, baca doa juga ya. Tapi ini boleh doa. Ada yang tahu bunyinya? Ada yang tahu? Kasih diri lagi. Masih ini boleh langsung salam atau doa, ya? Boleh langsung salam atau doa. Kalau misalnya mau doa, doanya bagaimana? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana. Kepada apa ya? Allah. Kalau misalnya untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'dahu waghfir lana wala. Ada. Kalau enggak apa ya udah langsung salam. Salam sudah. Rukun sudah apa lagi? Sudah. Ya. Sunnah. Yang pertama yaitu dilakukan di masjid ya. Barangkali takutnya di rumah malu misalnya, sholatkan di masjid. Makanya tanyakan di masjid. Yang kedua, dipercepat. Yang kedua yaitu berjamaah. Ya, sunnahnya berjamaah. Nah ini apa? Lalu bagaimana cara berjamaah? Ya, kalau bisa 40 orang menyalakannya. Kalau misalnya sedikit, paling sedikit itu 3 sah atau 3 orang. Ya, misalnya ada RT, ada wakil RT, sama bendahara. Formasinya bagaimana?
Berarti ini imam, ini jenazah, angkat ini jenazah. Kemudian ini imam di sini, ya. Kemudian ada 3 orang. Kalau 3 orang berbentuk seperti ini, ada 3 orang. Lalu bagaimana? Ada 6 orang, ya. Kalau misalnya ada 6 orang, berarti posisinya 2 begini. Nah, balik sedikit. Jadi kalau misalnya ada 6 orang, jangan sampai gini lebar, tapi harus sapnya panjang ke belakang 2, gitu ya. Ini yang paling sedikit. Ini biasanya orang apa ini? Maksudnya ini, makanya kalau misalnya kalian pengen banyak orang yang menyalakan, tergantung amal kepada seseorang itu. Kalau dia baik, pasti jemaahnya banyak, yang itu sampai 40. Begitu. Kalau misalnya orangnya julid, bisa dikatakan julid, itu kalau misalnya datang 3 orang, ya udah maksudnya begini aja, 3 ke samping. Kalau misalnya cuma 6 orang, berarti itu harus ke belakang. Kita harus tahu tata cara berjamaah. Tapi kalau banyak mah nggak apa-apa, ya banyak lebih bagus. Terus selanjutnya dalam berjamaah, oh iya, mengangkat tangan. Mengangkat tangan, ya, yang ketiga mengangkat tangan, ya. Kenapa ini sunnah? Ya, kenapa ini sunnah? Karena kalau misalnya nggak punya tangan itu repot. Bukan digunakan, maksudnya karena saking mudahnya Islam, begitu ya. Kalau ada tangan boleh, Allah diangkat, ya, boleh di sini, boleh di tengah, boleh, ya, misalnya di sini diangkat. Kalau nggak ada tangan. Apa? Kalau nggak ada tangan. Ya kalau nggak ada tangan, udah. Makanya dikasih kemudahan. Ya, gitu. Jadi maksudnya ini ya, sunnah, ya. Saya mau malas, nggak mau mengangkat tangan, boleh. Tapi untuk mengambil sunnah, angkat tangan saja. Terus selanjutnya yang keempat. Yang keempat yaitu membaca ta'awud atau isti'adzah namanya. Isti'adzah, ya. Ini kapan dibacanya? Yaitu ketika takbir pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khusus di takbir yang pertama, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir merendahkan suara. Berarti yang kelima, merendahkan suara. Merendahkan suara. Jangan sampai ada cerita mentang-mentang jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, suara yang bagus, itu nggak boleh. Tapi harus disir. Disir itu tidak terdengar suaranya. Udah dicatat semua? Ya. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita disimpulkan atau penutup, ada games, ya. Taruh pulpen kalian. Taruh pulpen kalian di tengah. Taruh pulpen. Contohnya misalnya, ini saya berhadapan lah. Oh, berarti kamu ini. Saya berhadapan sama ini. Oh, gitu. Berdiri. Posisinya begitu. Hah? Kenapa? Ini sama ini kan, kamu jalan sama ini. Oh, terus berdiri. Oh ya, kita baca. Yang lainnya berdiri. Taruh pulpen. Kita harus menang ya, di depannya taruh pulpen 1, jangan 2. Awas, jangan 2 curang nanti. Ini di tengah. Coba kasih jarak, kasih buka jaraknya. Kasih jarak. Walaupun berdua kasih jarak. Pulpennya di tengah. Pulpennya di tengah. Ya, pulpennya di tengah. Kamu pegang bukunya dulu. Satu orang aja. Pulpennya 1, nggak boleh ada yang 2. Pulpennya 1, pulpennya 1. Perhatikan, sudah semua siap? Pulpennya ada pulpennya? Ya, satu aja pulpennya. Kalau sudah siap,
Sikut. Kalau misalnya saya bilangnya sekat, gini. Ya, ini apa? Ini apa? Kalau misalnya saya bilangnya sakit, kalian pegang dulu. Kalau misalnya saya bilangnya singkat, nah nanti yang mau yang ke depan itu sepakatin, mau yang ke depan yang dapat pulpen apa yang nggak dapat pulpen? Yang nggak dapat. Terserah. Sepakatin dulu. Yang ke depan mau yang dapat pulpen apa yang nggak dapat pulpen? Yang dapat pulpen. Yang dapat pulpen. Yang dapat. Ayo sepakati. Yang mana yang maju? Yang dapat pulpen yang dapat pulpen? Yang dapat. Berarti yang nggak dapat pulpen maju ke depan, oke? Yang dapat pulpen. Yang nggak dapat pulpen tangannya, yang rebutan berarti maju ke depan, oke? Siap sepakat? Sepakat? Kalau sikut. Kalau misalnya gini apa namanya? Kalau gini. Kalau sikat baru. Oke. So, fokus. Ayo, dengarkan suara saya. Ya, dengarin. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. 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 Sakit. Ayo, telinganya, fokus telinganya, jangan sampai. Sikut, sakit. Ayo ulangi. Ingat, yang nggak dapat pulpen maju ke depan. Fokus. Singkat. Oke, apa itu? Baca. Sebutkan syarat-syarat mengambil jenazah. Oke, sebutkan yang kamu tahu yang tadi sudah pelajari. Syaratnya apa saja? Islam, boleh. Kedua. Jangan. Iya, suci. Terus apa lagi? Ayo. Ada jenazahnya. Ada jenazahnya, oke boleh. Terus apa lagi? Capek Pak. Satu lagi, gak apa-apa. Dimandikan. Oh, sudah dimandikan. Oke, betul sekali. Next, lanjut ke perempuan. Nah, ingat yang kedua. Bukan takbir, oke. Itu apa saja? Takbir yang pertama apa? Yang kedua. Salah ketiga. Yang keempat. Iya, boleh. Oke.
Assalamualaikum. Ini bedroom nang ini. Oke, kamu aja sini. Ada berapa lagi? Berikan lagi. Oke, ya.